Welcome back di Stereocast. The music is yours. Halo Hai Akademia, balik lagi nih di program yang udah ditunggu-tunggu ribuan orang tiap minggunya. Asik. bareng aku Ivi Dan aku Lita. So, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu festival musik paling konsisten Nita yang ada di Indonesia. Waduh, apa tuh? Yaitu Java Jazz Festival 2026. Nah, Java Jazz sendiri itu tuh bukan cuma festival biasa ya, tapi ini tuh udah masuk ke edisi 21. Yang dimana tuh artinya tuh udah lebih dari 2 dekade nih, yang artinya juga udah nunjukin konsistensi buat ukuran festival musik di Indonesia nih, Vi. Betul, dan yang bikin menariknya nih ya, di 2026 ini disebut sebagai era barunya mereka nih, karena venue-nya tuh pindah. Terus mereka juga bikin konsep yang lebih fresh Nita. Wow, keren banget sih. Tapi aku mau nanya deh, Vi, Java Jazz ini tuh masih jazz nggak ya? Nah, itu dia yang mau kita bahas hari ini, mulai dari line up internasional, musisi lokal, sampai kenapa sih Java Jazz ini masih relevan di generasi kita sekarang. So, check this out! Nah, banyak orang yang mikir kalau ini tuh cuma festival biasa aja. Padahal ya, Java Jazz itu tuh festival jazz terbesar di Asia loh. Nah, yang bikin beda, dia ini konsernya bukan cuma jazz tradisionalnya aja, tapi ada soul, funk, R&B, bahkan pop yang ada unsur jazznya tipis-tipis gitu. Nah, makanya line up itu tuh campur aduk banget nih. Jadi kayak nggak cuma buat yang suka saksofon aja. Nah, menurut aku itu strategi cerdas dari mereka sih, karena jazz itu kan musik yang fleksibel ya, bisa di-blend kemana-mana. Kita pemanasan dulu kali ya soal Java Jazz. Boleh. Jadi Java Jazz itu pertama kali ada di Indonesia tuh tahun 2005 di Jakarta. Kira-kira kamu nih di tahun segitu udah lahir belum, Vi? Kayaknya masih proses embrio ya. Nah, bukan cuma lama aja, tapi skalanya tuh udah internasional dari awal. Karena banyak musisi dunia tuh yang udah pernah manggung di Java Jazz Festival ini. Contohnya Jessie J, Stevie Wonder, dan masih banyak lagi deh. Terus juga stage-nya itu tuh terkenal karena gede banget ya. Jadi di satu waktu tuh banyak banget penyanyi yang tampil. Jadi kita bingung nih, kita tuh mau nonton siapa sih sebenarnya? Dua-duanya tabrakan ya. Iya bener. Dan biasanya dia tuh bukan cuma konser aja, tapi ada special show, tribute session, sampai kolaborasi yang di panggung-panggung festival biasa mah nggak ada, Iya tak? sih. Justru itu nggak sih yang bikin experience tuh beda tiap tahun, jadi lebih nendang gitu. Betul. Oke, sekarang nih kan kita udah masuk ke 2026 nih ya. Jadi Java Jazz ini itu tuh punya headliner yang catching banget nih, Yaitu John Baptiste. Nah, jadi dia itu tuh merupakan musisi jazz modern yang udah menang banyak banget Grammy Awards. Jadi bukan cuma jazz klasik, tapi ada soul, pop, sama yang lainnya. keren banget ya. Nah, fun fact tipis nih ya, dia itu di 2020 adalah komposer dan pianis di Pixar Animation judulnya Soul, tak? Wah, keren sih. Terus yang bikin dia spesial ya, dia itu kalau pas lagi tampil itu tuh nggak pasif, jadi dia tuh interaktif, nggak cuma mainin piano doang. Ya, mirip-mirip Jacob Khalid lah ya. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Next bakal ada special show dari Wave to Earth. Akademi sini ada yang fans berat garis kerasnya Wave to Earth kayak aku nggak? Coba dong komen di bawah. Nah, ini tuh yang bikin menarik banget ya, kayak tiba-tiba ada Wave to Earth sih. Mereka ini kan himnya lebih ke indie, R&B, lo-fi, nggak yang pure jazz gitu kan? Betul, tapi kalau didengar-dengar lagi ya, mereka nih emang ada sentuhan jazz harmoninya tipis-tipis gitu. Nah, justru itu yang ngebuktiin kalau Java Jazz ini udah makin inklusif, ta. Mereka tuh gak takut buat ngundang artis yang lagi relevan secara global gitu. Jadi bikin generasi sekarang nih kayak kita juga relate buat nonton Java Jazz Festival. How come my day be better
aja nih buat nonton di Java Jazz, kamu bakal nonton siapa sih? Aku sih jelas ya, sebagai fans berat garis kerasnya Wave to Earth, aku bakal nonton mereka dulu tak. Berarti kamu nih tipe yang nontonin artis favoritnya dulu ya? Betul. Tapi kalau misalkan akademia nih, kalau pengen punya experience yang menarik, bisa kok akademia buat nonton artis yang nggak terlalu dikenal, jadi biar memorable aja gitu. Karena kan Java Jazz ini juga tempat discovery ya, jadi mungkin artis yang nggak kalian rencanain buat nonton itu malah jadi highlight di hari itu tak. Nah, akademia, tadi kan kita udah ngerasain warna musik dreamy dari Wave to Earth sama soulful and strong dari John Baptiste. Sekarang udah waktunya kita geser ke yang lokal kali ya, Vi. Betul. Ngomongin soal Java Jazz nih, ini tuh ada salah satu band Indonesia yang udah lekat banget nih di sekitar kita. Siapa lagi kalau bukan dari Malik The Essentials. Nah, yang menariknya ya, Malik ini punya cara sendiri biar rasa jazznya tuh nyampe gitu ke kita. Jadi kita sebagai pendengarnya tuh ngerasa kayak flow banget pas dengerin. Itu super duper relate banget sih, Vi. Jadi di lagu yang aku kasih ini, itu tuh rasanya vibes-nya tuh kayak hangat banget. Jadi kita ngerasa bisa kayak lagi sendirian gitu, lagi nunggu sunset. Terus out of nowhere tiba-tiba kita kepikiran sama satu nama itu. Jadi walaupun ada di pikiran kita nih ya, itu tuh ngerasa kita kayak lagi sama adalah pokoknya. Bercanda ya akademia, ini tuh kayak lagu dia dari Malik The Essentials. Dia tunjukkan dengan tulus cintanya, terasa berbeda saat bersamanya. Aku jatuh cinta. Oh, seperti apa yang selalu ku nantikan, ku inginkan. Jujur ya Lin, ini tuh lagu emang best banget sih, maknanya tuh ngemakna banget gitu loh. Nah, lagu dia itu kayak perasaan cinta kita buat seseorang. Asik. Oke akademia, tadi kan kita udah kasih lagu yang ngegemesin kan ya. Nah, kalau kali ini tuh beda. Waduh, beda gimana nih Vi? Apa lagu ini tuh buat mereka, bukan buat dia? Bukan. Buat mereka mah kebanyakan ya. Nah, maksudnya beda. Kali ini tuh feels-nya lebih deep gitu. Cocok buat hubungan yang udah mulai serius, ta. Waduh, berarti nih another level ya, bukan setiap hari tuh cuma sayang-sayangan doang gitu. Udah gak main kali di sayang-sayangan. Ini tuh buat hubungan yang udah ngelewatin banyak hal bareng-bareng gitu. Bukan cuma manisnya aja, tapi juga yang sedih, ribet, yang ada pahit-pahitnya lah. Berarti ini tuh tentang gimana ya, apa aku bisa bertahan sama dia? Betul. Nah, kalau gitu ini dia Niscaya by Bilal Indrajaya. So, check this out. Bila harus meninggalkanmu selalu, selagi merindu, tak senada nirwanamu, seraya binarmu, selagi merindu, selalu. Itu dia lagu Niscaya yang walaupun masih deep nih, tapi tetap ada rasa hangatnya nih. Kalau misalkan kita bedah juga, ini tuh nyeritain tentang cerita cinta seseorang yang gak selamanya mudah. Cakep. Ini tuh tentang komitmen akademia. Mau semix feeling apapun perasaan kita, kalau kita niat buat jalanin, pasti ketemu kok jalannya. Asik. Nah, dengar-dengar Bilal juga bakal ngeramein line up-nya Java Jazz 2026 nih, Ta. Waduh, balik lagi soal Java Jazz ya. Sebenarnya tuh masih ada nggak sih jazznya? Masih dong, cuman emang mungkin lebih di-upgrade aja kali ya sama mereka. Soalnya ya, jazz tuh sekarang banyak banget nih anaknya. Ada yang chill, ada yang bikin kita pengen goyang, ada juga yang dicampur sana sini. Mungkin kelihatan campur-campur itu karena line up-nya yang random kali ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi mereka masih satu keluarga kok, cuman beda vibes aja. Tapi yang bikin chaosnya juga nih, itu tuh panggungnya ternyata banyak banget ya. Nah, emang si Java Jazz tuh tiap tahun nyuguhin panggung-panggung yang berbeda buat tiap vibes-nya. Misalkan akademia suka yang chill, smooth jazz, itu ada. Atau lebih suka yang groovy, itu juga ada di sana. Tapi stage-nya itu juga gede ya, jadi yang tadi aku bilang tuh, di satu waktu tuh banyak banget penyanyi yang tampil. Jadi kan kita bingung ya mau nonton penyanyi yang A, B, C, atau Z gitu. Betul.
Nah, jadi sekarang pertanyaannya buat Akademia yang mau nonton Java Jazz 2026, kalau Akademia cuma punya 1 hari ini buat nonton, Akademia bakal pilih siapa? Kalian tuh tim headliner internasional atau tim lokal pride nih? Coba dong tulis di kolom komentar di bawah, karena di Stereocast, the music is yours! Buat akademi semua, jangan lupa untuk follow sosial media kita supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Ada di Instagram kita @tirta.fm, TikTok kita @tirtafm_, X kita @tirtafm, dan juga Spotify YouTube kita ada @tirtafm. Dan jangan lupa juga buat dengerin on air kita yang cuma ada di RCTI Plus dan bit.ly/on_tirtafm. See you di episode selanjutnya ya. Bye bye.